Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi menyoroti terkait Undang-Undang Ciptaker ini kaitannya dengan sumber daya ya, sumber daya alam kita. Ini tentu sangat menarik sekali kaitannya dengan investasi, investor asing dan itu investor dalam negeri. Jadi seperti disampaikan oleh narasumber yang pertama tadi ya, oleh Prof. Fahmi, memang benar bahwa kita melihat dulu di Undang-Undang Ciptaker ini memang inisiatif dari pemerintah ya, yang diajukan itu sekitar oleh Presiden tanggal 7 Februari 2020. Yang dimana untuk Undang-Undang Ciptaker ini ya, mungkin banyak perdebatan kali ini ya. Kita lihat dari pihak penguasa juga menyampaikan banyak ini demo-demo ini karena banyak hoax yang menyebar terkait undang-undang ini. Maka kita untuk saat ini mungkin lebih baik tidak terjebak dulu ya, karena membahas pasal-pasal atau terkait undang-undang tersebut. Karena masalahnya sampai detik ini pun undang-undang itu naskah aslinya yang final itu sampai detik ini juga belum ada di-upload atau disebarkan oleh pemerintah. Jadi ini undang-undang yang goib, ya, undang-undang siluman. Tapi banyak perdebatan. Jadi memang ya wallahu alam ini, apakah ini diperuntukkan untuk para penghuni alam goib atau untuk para alam dunia nyata ya? Karena sampai sekarang undang-undangnya juga sampai sekarang tidak ada. Jadi kita tidak akan bahas karena nanti dikhawatirkan kita terjebak, nanti kita menuduh hoax, ya. Karena pasalnya tidak ada, ngapain kita dibiarkan seperti itu. Nah, yang paling mungkin kita diskusikan itu adalah naskah resmi itu adalah kita sebut sebagai naskah akademik dari undang-undang tersebut. Yang itu sudah diupload ya, bisa kita akses di DPR ya, di websitenya DPR itu bisa kita akses. Nah, yang menarik ya dari naskah itu sebenarnya ini undang-undang ini disusun oleh pemerintah ya, dari Pak Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian nanti mungkin dengan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian ya, sesuai dengan lingkup dan tugasnya, lalu dibentuk panitia antar kementerian dan antar non kementerian untuk membahas terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang tersebut. Nah, yang kita lihat di sini di naskah akademik itu di halaman 2018 ya, 2018. Di 218 ya, itu ada pernyataan begini bahwa perlu dipercepat pembuatannya ini di naskah akademik ya, karena terkait ya persaingan perekonomian global yang semakin kompetitif dalam menyaring dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat, efektif dan efisien. Nah, ini menarik menurut saya dengan kaitannya tadi ada investasi. Bagaimana di sini ada istilah persaingan global, kemudian kompetitif. Yang seperti apa itu kompetitif? Kemudian menciptakan investasi yang bersahabat, ya, efektif dan efisien. Nah, makanya kita lihat dari sini kita akan bisa memahami situasi kejiwaan atau kita melihatnya filosofi dari lahirnya undang-undang itu sebenarnya bisa kita dari naskah akademik ini. Maka kita lihat muncul pasal-pasal ya, pasal-pasal di situ yang memang kalau lihat lebih banyak menguntungkan dari pihak-pihak investor tadi dengan menyederhanakan beberapa regulasi. Apalagi tadi terkait pengelolaan sumber daya alam kita. Nah, di sumber daya alam ini ya kita ketahui lah bahwa hampir semua potensi sumber daya alam kita itu ya, baik minyak, gas, tambang, apalagi tambang batu bara, ya, kekayaan laut, hutan, itu hampir semuanya adalah korporasi baik asing maupun swasta asing maupun swasta dalam negeri. Nah, apalagi nanti kalau kemudian isu undang-undang ini dikaitkan dengan investasi, ya, investasi, makanya sekarang ini kan untuk menyerang untuk melunakkan istilahnya narasi-narasi sekarang ini kan oleh Menko Perekonomian dan dikembangkan komunikasi
apa misalnya jajarannya dikembangkan apa namanya instruksi ya, untuk mengembangkan narasi-narasi untuk mengkonter itu. Jadi ini per tanggal 9 Oktober itu oleh Menko Ekonomian disebarkan 3 instruksi bahwa bagaimana meredam gejolak ini dengan menyebutkan 3 hal, bahwa Undang-Undang Ciptaker ini pertama itu adalah menciptakan apa tadi, menciptakan lapangan kerja, ya. Kemudian kedua meningkatkan investasi, kemudian yang ketiga itu mencegah korupsi. Jadi ini 3 narasi yang akan akhir-akhir ini akan ditekankan oleh pemerintah untuk menangkal isu-isu terkait penolakan Undang-Undang Ciptaker ini. Ini dokumennya baru tanggal 9, jadi baru kemarin dapat informasinya seperti itu. Nah, terkait investasi ya, sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri ya. Kalau tidak salah ya, beliau mengatakan sebenarnya investasi kita itu selama ini fine-fine saja ya, baik-baik saja. Bahkan kalau dikatakan malah lebih tinggi dibandingkan misalnya di Vietnam ataupun di Cina sendiri. Tidak ada masalah ya dengan investasi itu. Cuma masalahnya itu di kualitas ya, kualitas investasi itu. Makanya Pak Ekonom Faisal Basri mengatakan banyak investasi itu sebenarnya di Indonesia itu. Bahkan mungkin ini di periode Pak Jokowi itu paling tinggi dibandingkan dengan periode-periode presiden sebelumnya. Itu. Tapi kenapa investasinya tinggi, tapi kok penerimaannya kecil? Nah, ini jadi masalah ya. Investasinya besar, tapi kenapa kok pajak kita atau pemasukan itu terutama pajak itu kecil? Ya, salah satunya adalah karena korupsi. Ya, korupsi itu kan sudah luar biasa di era Jokowi sekarang ini, lebih menggurita, apalagi dengan pelemahan Undang-Undang KPK ya, dan apalagi di Undang-Undang Ciptaker ini ya, Undang-Undang OL kita nyebutnya S atau siluman ya, Undang-Undang Siluman Ciptaker ini karena memang belum ada. Ini ya itu tadi, ada nanti sentralisasi perizinan yang akan dipegang oleh presiden terutama ya, terkait ini tadi perizinan. Maka kalau kita lihat di apa itu di peruntukannya ya, apakah memang benar-benar ini nanti menciptakan untuk kepentingan rakyat, apakah untuk buruh, kalau katakanlah untuk ini menciptakan lapangan kerja atau untuk buruh, faktanya pesangon dikurangi ya kan ya. Kemudian hitungan pembayaran hanya dihitung berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu yang tidak jelas, itu apakah nanti per jam atau per hari, katanya masih diatur dalam PP peraturan. Nah kalau per jam ya buruh itu pastinya take home pay-nya pasti lebih rendah ya. Ini kan ya, maka suka-suka dari pengusaha dan pemerintah tentunya. Ini kan berbahaya. Nah, salah satu contoh ya saya ambil terkait kembali lagi ke sumber daya tadi, bahwa narasi tunggal yang tadi ya, yang dibangun oleh pemerintah terkait Undang-Undang Ciptaker ini adalah lapangan kerja, kemudian anti korupsi, yang ketiga kemudahan usaha atau investasi. Nah, di naskah akademis ya, di naskah akademis itu yang dibuat oleh pemerintah itu terdapat sejumlah usulan perubahan Undang-Undang Minerba yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak khususnya batubara ya. Ini kan kita batubara. Berupa penambahan norma baru pasal 169A. Di sini pemerintah itu mengusulkan tafsir pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara. Jadi satu izin itu untuk semua aktivitas pertambangan itu nanti akan dalam kekuasaan, dalam satu genggaman kekuasaan presiden untuk semua wilayah ya pertambangan Indonesia. Ya, maka ini tentu akan yaitu tadi istilahnya sentralisasi ya. Kalau sekarang kan katanya otonomi daerah ya, otonomi daerah dan sebagainya, itu akan hilang dengan sendirinya dengan
pasal ini. Ya, nanti akan diterapkan di Ciptaker ini. Dan di norma baru ini yang disusun pemerintah tadi ya, di pasal 169A tadi, ya adalah isinya adalah kepastian perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP 2B ya, yang berikut termasuk jangka waktunya itu puluhan tahun, bahkan mungkin sampai tambang itu habis. Jadi seumur tambang itu habis. Nah, siapa saja yang terkena keuntungan ya, artinya mendapatkan dampak profit dari pasal ini, ya tentu saja ya kita lihat banyak sekali perusahaan tambang yang kita tahu sendiri di penguasa sekarang, baik di DPR maupun di pemerintahan itu profil orangnya adalah para pengusaha ya. Katakan hampir 262 anggota, hampir 45% anggota DPR itu adalah pengusaha, belum menterinya, yang itu memiliki kurang lebih hampir 1.030-an ya perusahaan terbatas PT yang menjadi usaha mereka. Jadi ini kemudian menarik ya, siapa saja yang perusahaan-perusahaannya, kita bisa cek saja menteri-menteri sekarang ya, anggota DPR sekarang yang memiliki usaha-usaha terkait dengan batubara ya, seperti mungkin PT Arutmin, PT Kaltim KPC, Kaltim Primakol, Kendilo, Coal Indonesia, PT Adaro, Kediko Jaya Agung ya, kemudian Berau, Coal Energy, PT Multi Harapan Utama, itu rata-rata nanti ini ada yang mau habis per 1 November 2020 ini. Ya. Jadi ya kita bayangkan saja ya, dengan Pak Jokowi mungkin habis 2024, tapi jaminan tambang itu sampai seumur hidup, tambang itu sampai habis istilahnya. Ya, jadi luar biasa ini kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang Ciptaker ini ya memberikan keleluasaan bagi investor khususnya di bidang tadi ya, penambangan khususnya batubara, memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya bagi mereka untuk terus mengeksploitasi batubara khususnya ya di negara kita ini. Jadi ini sekilas ya dari catatan-catatan yang saya peroleh ya terkait Omnibus Law ini ya. Kalau istilahnya Pak Amin itu ini monster ya. Kalau istilahnya itu kan monster law, jadi lebih ini undang-undang monster. Maka adalah terkait pertambangan ini Pak Amin Rais mengatakan ini frepotisasi. Bagaimana ya terkait frepotisasi? Jadi kita tahu sendiri Freeport kasusnya sampai sekarang dengan penambangan di Jayapura itu ya, Pegunungan Jayapura ya, dengan berbagai masalahnya terkait lingkungan, bahkan itu berapa triliun itu ya tunggakannya untuk terkait kasus lingkungan itu sampai sekarang pun belum lunas ya, belum dibayar. Hampir 100 berapa triliun itu ya. Nah, ini menarik ya kalau dikaitkan dengan apalagi di Ciptaker ini ada pasal-pasal yang mengurangi tadi terkait UPL, upaya pengelolaan lingkungan, kemudian ada upaya selain pengelolaan ada pemantauan ya, UPK, pengelolaan dan pemantauan ya. Ada 4 izin yang kemudian dikurangi tinggal 2 izin saja yang terkait izin lingkungan termasuk tadi. Ini kan termasuk bagaimana pemberian kesempatan perusahaan itu memberikan eksplorasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mereka akibatkan. Ya, demikian mungkin ya dari beberapa poin yang dapat saya sampaikan untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.